Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para jemaah Masjid Asra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas cerita singkat tentang Ma'rakatul Jamal, ya, perang Al-Jamal, ya. Al-Jamal maksudnya adalah onta. Kenapa perang tersebut atau peristiwa tersebut disebut dengan peristiwa Al-Jamal? Karena dalam peristiwa tersebut Ummul Mukminin, ibunda kita semua, Aisyah radhiyallahu taala anha, ikut serta dalam peristiwa tersebut. Dan beliau radhiyallahu anha naik di atas haudaj, sebagaimana kita sebutkan, yaitu semacam keranda yang diletakkan di atas onta tersebut. Ya. Kemudian terjadilah peristiwa peperangan antara kaum muslimin yang terjadi seputar onta tersebut. Oleh karenanya peristiwa perang saudara antara kaum muslimin tersebut dikenal dengan Mauqi'atul Jamal, atau peristiwa Jamal, atau peristiwa perang Al-Jamal. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 36 Hijriyah, Hijriyah, ya. Adapun sebab utama terjadinya peristiwa Al-Jamal, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sebabnya adalah terbunuhnya sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang dikenal dengan Dzunurain. Dialah pemilik dua cahaya, karena Utsman bin Affan menikahi putri Nabi SAW, Ruqayyah. Kemudian ketika Ruqayyah meninggal dunia, Nabi menikahkan Utsman dengan Ummu Kulthum, ya. Kemudian Ummu Kulthum juga meninggal dunia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka muncullah fitnah-fitnah, timbullah isu-isu disebarkan bukan cuma di kota Madinah, bahkan di Basrah, ya, yaitu di Irak, sampai ke daerah yang jauh-jauh, ya, sehingga mulailah muncul orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan Utsman bin Affan, yang di mana isu-isu tersebut, provokasi tersebut disebarkan oleh Abdullah bin Saba, atau disebut dengan Ibnu Sauda. Itu seorang Yahudi yang masuk Islam dan ingin merusak Islam dari dalam, ya. Maka dia berjalan ke sana kemari untuk menyebarkan isu, sehingga timbullah orang-orang benci dengan pemerintahan Utsman radhiyallahu taala anhu. Akhirnya datanglah orang-orang dari berbagai tempat, ya. Minimal 2.000 orang. Dalam sebagian riwayat mengatakan sampai 6.000 orang. Ada yang datang dari Mesir, ada yang datang dari Basrah, ada yang dari budak-budak dari Arab Badui, ya, dari berbagai macam suku, ya, dari Mudhar, dari Rabi'ah, kumpul yang mereka yang tidak suka dengan pemerintahan Utsman, dan mereka protes kepada Utsman radhiyallahu taala anhu, sehingga Utsman pun disekap dalam tempat tinggalnya. Beliau tidak bisa keluar, dikepung oleh orang-orang tersebut yang ribuan orang, yang mereka menuntut Utsman agar menanggalkan pemerintahannya, agar menanggalkan pemerintahannya. Dan Utsman sudah tahu bahwasanya dia akan dibunuh, ya. Karena Rasulullah SAW sudah memberi isyarat kepadanya dalam hadis-hadis, ya, di antaranya seperti ketika Rasulullah SAW sedang naik di atas gunung Uhud bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan. Mereka berempat, Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kemudian tiba-tiba irtajafa Uhud, kemudian gunung Uhud bergetar. Maka Nabi SAW berkata, "Uskun ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun aw siddiqun aw syahidan." Wahai gunung Uhud, diamlah engkau, jangan bergetar. Sungguhnya di atasmu ada seorang nabi, yaitu Rasulullah SAW, atau Siddiq, atau Abu Bakar, wa syahidan, atau dua orang yang mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Utsman tahu dia akan mati syahid. Kemudian juga dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari juga, ketika Rasulullah SAW dalam sebuah kebun, kemudian ada Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berjaga di pintu kebun, ada orang minta izin untuk masuk, ya. Maka
Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan Rasulullah, ada orang minta izin, kata Rasulullah SAW, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia untuk bertemu denganku dan kabarkanlah dia masuk surga. Kemudian dibuka, ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah itu, tidak lama kemudian ada orang lagi minta izin untuk bertemu dengan Nabi SAW. Nabi berkata lagi, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia masuk dan beri kabar bahwasanya dia akan masuk surga. Kemudian tidak lama kemudian lagi yang mengetuk, ya, minta izin ketemu Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuhu." Izinkan dia untuk ketemu denganku dan kabarkanlah dia masuk surga dengan musibah yang akan menimpanya. Dengan musibah yang akan menimpanya. Ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Oleh karenanya ketika Utsman, ya, ingin dibunuh oleh mereka, Utsman tidak melepaskan kekhalifahannya karena tidak ingin menjadi suatu sunnah yang buruk. Setiap ada orang tidak suka maka dipaksa, dilepas, kemudian maka Utsman bertahan, ya, karena dia tahu dia mau menanggalkan kekhalifahan pun dia akan dibunuh, dia bertahan pun dia akan dibunuh. Peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan terjadi pada tahun 35 Hijriah, tanggal hari Jumat, tanggal 18 Dzulhijjah. 18 Dzulhijjah, dan itu adalah musim haji. Oleh karenanya banyak para sahabat yang sedang berhaji ketika itu, di awal bulan Dzulhijjah mereka berangkat untuk berhaji di Mekah. Di antaranya istri Nabi SAW, mereka sedang berhaji ketika itu. Demikian juga banyak para sahabat yang berhaji. Sebagian sahabat juga ada yang tinggal di Basra, ada yang tinggal di Kufah, merantau, berdakwah di tempat yang berbeda-beda, ya. Tidak semua sahabat ada di kota Madinah ketika itu. Ketika terjadi peristiwa pengepungan, minimal 2.000, maksimal 6.000 orang, ada riwayat yang tidak begitu tegas, tapi antara 2.000 sampai 6.000 orang mengepung Utsman bin Affan dari berbagai macam kabilah. Maka para sahabat mengirim anak-anak mereka, ya. Di antaranya ada Ibnu Umar, di antaranya ada Al-Hasan bin Ali, di antaranya adalah Husain bin Ali, ya. Yang di mana mereka siap untuk membela Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Tapi semua orang yang membela Utsman tolak. Utsman mengatakan, siapa yang masih mau taat kepadaku maka pulang, ya. Tidak usah membela aku. Utsman tidak ingin ada pertumpahan darah. Lagi pula mereka tidak banyak. Ada yang mengatakan sampai jumlahnya orang datang ke rumah Utsman untuk membela Utsman sekitar 700. Sementara lawan mereka ribuan. Secara perlawanan pun tidak mungkin terjadi, ya. Akhirnya karena Utsman tidak mau menuruti apa perkataan para pemberontak tersebut, akhirnya mereka masuk ke rumah Utsman. Kemudian mereka sebelumnya melarang Utsman, menahan Utsman, bahkan Utsman tidak boleh menggunakan air untuk sholat, ya. Padahal ini adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Padahal dia adalah Dzunurain. Padahal dia adalah lelaki yang pernah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak keutamaan Utsman. Insyaallah pada suatu kesempatan kita akan menyampaikan tentang keutamaan Utsman. Tetapi Allah berkehendak Utsman bin Affan meninggal dengan membawa pahala yang besar, di antaranya pahala mati syahid. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uskun ya Uhud fa inna ma 'alaika nabiyyun aw siddiqun aw syahidan." Wahai gunung Uhud, tenanglah engkau, di atasmu hanya seorang nabi atau seorang siddiq, Abu Bakar, atau dua orang mati syahid, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Akhirnya orang-orang pun masuk kemudian membunuh Utsman di hari Jumat ketika beliau sedang baca Al-Qur'an, sementara mushaf di tangan beliau. Dan akhirnya didapati setelah itu mushaf Utsman ada darah yang menetes di mushaf tersebut, yaitu pada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fasayakfikahumullah." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka beriman dengan seperti yang diimani oleh para sahabat, faqad ihtadaw. Fa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balag, ya. Fasayakfikahumullah, ya. Kalau mereka berpaling maka Allah akan mencukupkan engkau dari mereka. Dan disebutkan bahwasanya para pembunuh Utsman yang langsung membunuh Utsman, maka mereka semua tewasnya mereka dalam kondisi tragis. Maka meninggallah Utsman radhiyallahu taala anhu pada tahun 35 Hijriah, maka hebohlah para sahabat, sampailah kabar kepada mereka dengan penuh kesedihan. Maka akhirnya ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, orang-orang pun datang kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengangkatnya sebagai khalifah, khalifah, ya. Asalnya
Ali bin Abi Thalib ya tidak mau jadi khalifah ya. Dia dipaksa, tapi dia dipaksa sahabat karena dia adalah orang terbaik setelah Utsman bin Affan. Sampai-sampai diriwayatkan Hakim, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam sahihnya dan disetujui oleh Az-Zahabi ketika mereka meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah setelah Utsman, maka Ali berkata, "Wa laqad tasha aqli yauma qatli Utsman." Ya, Ali bercerita, sungguh terbang akalku ketika hari terbunuhnya Utsman bin Affan. Wa ankartu nafsi, aku merasa jiwaku berubah, artinya sedih banget ya. Wa ja'uni bil bai'ah. Orang-orang pun datang kepadaku untuk membaiatku. Faqultu wallahi inni la astahyi min Allah an ubayyi'a qauman qatalu rajulan. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala astahyi mimman tastahyi minhul malaikah. Kata Utsman, demi Allah, aku malu kepada Allah. Aku membaiat kaum yang mereka telah membunuh. Jadi di antara yang membaiat kepada Ali adalah orang-orang yang membunuh Utsman. Mereka ingin baiat Ali, padahal sebagian mereka telah membunuh Utsman. Maka Ali berkata, demi Allah aku malu membaiat suatu kaum yang mereka telah membunuh seorang lelaki yang Rasulullah SAW bersabda tentang lelaki tersebut, tidakkah aku malu dengan seorang yang malaikat malu dengannya, yaitu Utsman ya. Yaitu Utsman, yaitu malaikat malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya. Wa inni la astahi min Allah an ubaya wa Utsman qatilun 'alal ardi lam yudfan ba'd. Bagaimana aku mau dibaiat sementara Utsman terbunuh dan belum dikuburkan? Fansarafu, orang-orang pada pergi. Falamma dufin, tatkala mereka sudah menguburkan Utsman, mereka balik lagi kepada Ali ya. Kemudian mereka minta untuk membaiat Ali. Maka Ali berkata, Allahumma inni musfikun mimma uqdimu alaih. Ya Allah, sungguh aku khawatir dengan apa yang aku berjalan menujunya. Ya. Thumma ja'at azimah, fabaya'tu. Akhirnya, Ali pun akhirnya dibaiat. Ya. Dan intinya Ali juga sangat sedih radhiyallahu anhu, sangat sedih dengan wafatnya Utsman bin Affan. Ya. Setelah Ali diangkat menjadi khalifah, tentu permasalahan berikutnya yang lebih besar adalah bagaimana menangkapi para pembunuh Utsman bin Affan. Para pembunuh Utsman bin Affan, ya. Namun Ali tidak mampu radhiyallahu anhu untuk menangkapi mereka. Kenapa? Karena jumlah mereka sangat banyak. Minimal 2.000. Maksimal 6.000 dan itu banyak, itu akhlak, campuran dari berbagai macam suku, dari berbagai macam daerah, ya. Kalau Ali tangkap berat ya, akan terjadi pertempuran yang luar biasa. Mungkin mereka akan bangkang lagi kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali punya siasat dalam menghadapi kondisi ini adalah menjadikan kondisi stabil terlebih dahulu, baru mereka diceduki, ukhtuliju, yaitu diceduki satu persatu. Itu siasat Ali bin Abi Thalib ya. Tetapi sementara sebagian sahabat ya ingin segera agar membunuh Utsman ditangkap ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan." Barang siapa yang dibunuh dengan kezaliman, maka kami telah menjadikan walinya sebagai pemegang kekuasaan untuk menuntut orang-orang yang membunuh ya. Akhirnya terjadilah sebagian sahabat yang merasa ini perkara harus segera diselesaikan. Berjalan 4 bulan, Ali bin Abi Thalib tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak mampu. Bagaimana menangkapi mereka? Mereka jumlahnya banyak. Belum satu ditangkap, akhirnya kabilahnya ngamuk. Belum satu ditangkap, kabilahnya ngamuk. Dan kabilahnya banyak sekali. Ya, fitnah luar biasa terjadi di kota Madinah. Dan para sahabat yang ada di Mekah, mereka belum pulang. Ya. Di antaranya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kondisi yang tidak ada perubahan. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Ali bin Abi Thalib berusaha untuk memulangkan sebagian mereka. Mereka ada sebagian berasal dari Arab Badui, ada dari budak-budak yang bercampur tinggal di kota Madinah. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan orang-orang Arab Badui hendaknya pulang ke kampung-kampung mereka. Budak-budak hendaknya kembali kepada tuan-tuan mereka. Tapi perkataan Ali tidak didengar oleh mereka ketika itu. Nah, jadi Ali radhiyallahu anhu melihat kondisi tidak mungkin untuk melakukan penangkapan. Ya, benar harus segera menangkap. Jangankan yang dibunuh adalah Utsman, bahkan dibunuh satu orang saja, orang biasa harus diselesaikan. Ditegakkan hukum had, tidak boleh dibiarkan. Apalagi yang dibunuh adalah menantu Rasulullah SAW. Apalagi yang dibunuh adalah khalifah kaum muslimin, bukan sembarang orang.
Ya, tentu harus segera ditegakkan hukum had ya, ditegakkan kisos. Tetapi kondisi menurut Ali bin Abi Thalib tidak memungkinkan. Setelah 4 bulan berjalan, tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Talha ya, dan bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam minta izin kepada Ali bin Abi Thalib ya untuk pergi ke Mekah. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya Talha kasih ide dengan Zubair bin Awam, ya Ali, bagaimana kalau satu orang di antara kami pergi ke Basrah, kemudian membawa pasukan, satu orang di antara kami pergi ke Kufah, kemudian membawa pasukan, datang ke Madinah untuk menanggapi orang-orang tersebut. Tapi Ali tidak kasih jawaban, ya, karena itu bahaya juga. Bayangkan kalau pasukan datang dari Basrah, kemudian berperang melawan 6.000 orang tersebut, ini pertumpahan darah yang luar biasa. Tatkala Ali bin Abi Thalib tidak memberi keputusan, akhirnya mereka pun pergi ke Mekah. Berharap bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lain. Maka mereka pergilah menuju kepada istri-istri Nabi SAW, di antaranya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, dan Hafsah radhiyallahu taala anha. Ya. Mereka sampaikan dan mereka husnudzan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian pergi ke sana, ya bisa terjadi kemungkinan orang-orang akan malu. Ya, ini namanya ibunda kaum mukminin. Orang-orang akan bersatu di bawah nasihat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga nanti pasukan banyak. Akhirnya kalau pasukan sudah banyak datang ke kota Madinah, maka pembunuh Utsman bin Affan bisa tertangkap. Dan tentunya Aisyah radhiyallahu anha sangat sedih dengan kematian Utsman bin Affan. Ya, bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu khalifah kaum mukminin? Ya, Umar aja berkata, kalau ada satu orang terbunuh, ya, maka saya akan kisos seluruhnya yang bersatu padu, yang bikin konspirasi untuk membunuh satu orang saja. Meskipun penduduk kota Madinah seluruhnya. Kalau penduduk kota Madinah seluruhnya berkonspirasi untuk membunuh satu orang, semuanya akan dibunuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya katakan ini orang biasa, apalagi Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Apalagi Utsman bin Affan dibunuh di tanah haram, di haram Madani, di tanah haram kota Madinah, tidak boleh terjadi pembunuhan di situ. Kemudian dibunuh di bulan haram, yaitu di bulan Zulhijjah. Kemudian mereka tidak menghargai bahwasanya mereka bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan terlalu banyak pujian Nabi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Akhirnya mereka tidak memperdulikan, dan akhirnya membuat Aisyah radhiyallahu anha ingin segera para pembunuh Utsman bin Affan tertangkap. Idenya baik ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha ya dibawa oleh Talha dan Zubair bin Awam ya untuk bawa pasukan, kemudian berangkat menuju Madinah untuk menangkapi penduduk kota Madinah tersebut. Ini ide yang disetujui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun ternyata di tengah pembicaraan mereka diskusi, akhirnya sebagian mereka mengatakan, bagaimana kalau kita ke Basrah dulu? Kita ke Basrah, ya nanti sampai di Basrah kita tangkepin dulu, karena sebagian pembunuh Utsman ada yang lari ke Basrah ya. Nanti kalau sudah kita tangkap orang di Basrah, baru kita menuju ke kota Madinah. Ya. Maka berangkatlah Aisyah radhiyallahu taala anha ya bersama Zubair bin Awam dan juga bersama Talha bin Ubaidillah. Kita tahu Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah adalah dua sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Di antaranya Aisyah juga dijamin masuk surga. Ya. Maka berangkatlah mereka menuju ke Basrah. Ya. Ketika mereka mau masuk di Basrah, ya, maka pemimpin Basrah ya tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam Basrah, ya. Sehingga kemudian terjadi diskusi. Akhirnya mereka sepakat agar mereka menunggu kedatangan Ali bin Abi Thalib dari kota Madinah menuju ke Basrah. Akhirnya berangkatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan pasukannya yang berjumlah ribuan ya. Ada yang mengatakan belasan ribu, ada yang mengatakan 20.000 ya. Ya banyak ya, berangkat untuk datang menuju ke pasukannya Zubair bin Awam dan Talha dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Berangkatlah mereka. Kemudian terjadilah diskusi antara mereka dengan
kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampailah Ali satu tempat namanya Dziqar, sudah dekat dengan Basrah. Kemudian Ali memanggil utusannya bernama Al-Qa'qa' bin Amr. Ya, maka kemudian Ali mengutus mereka menuju kepada Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ilqi hadzaini rajulain." Ya, temuilah kedua orang ini, Talha dan Zubair. Ya. Fad'uhuma ilal ulfah wal jamaah. Serulah mereka kepada persatuan dan kesatuan. Wa 'azzim al-furqah, dan jelaskan tentang bahayanya perpecahan di antara kaum muslimin. Semua niat baik ya ikhwan, semua niat baik. Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa beliau keluar? Kata para ulama niat baik ya untuk menyatukan kaum muslimin ya. Ketika beliau keluar ya, beliau awalnya ragu, tetapi Zubair bin Awam ya menasihati beliau ya. Abdullah bin Zubair ya, yang merupakan ponakan juga menasihati beliau agar keluar ya, karena kita keluar dalam rangka untuk islah. Ya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah mengatakan tidak ada kebanyakan kata-kata bisik-bisik itu tidak baik ya. Kecuali illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin, kecuali orang berkata-kata untuk menyeru kepada sedekah ya, atau berbuat kebaikan, aw islahin bainan nas, atau untuk mendamaikan di antara kaum muslimin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok dari kaum mukminin yang bertikai, maka damaikanlah di antara keduanya. Ya, ini tujuan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia menyangka bahwasanya dengan keluarnya dia akan terjadi perdamaian. Karena orang-orang mungkin segan dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka segan, tetapi ternyata dugaan Aisyah ini ternyata keliru ya. Tidak ada sama sekali tujuan mereka untuk berperang. Dan saya perlu ingatkan bahwasanya ketika Ali diangkat jadi khalifah, Talha dan Zubair juga membaiat Ali. Ya, Talha dan Zubair, semua sahabat di kota Madinah membaiat Ali bin Abi Thalib. Karena orang Syiah ingin menyatakan bahwasanya Talha dan Zubair itu bikin mereka tidak setuju dengan diangkatnya Ali sebagai khalifah, makanya mereka bikin provokasi pergi ketemu dengan Aisyah dan berbagai macam tuduh-tuduhan terhadap Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, yang keduanya di antara 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian. Tapi tujuan mereka adalah untuk menangkap para pembunuh Utsman, dan mereka minta bantuan Aisyah radhiyallahu taala anha karena mereka beristihad, mereka melihat Ali selama 4 bulan tidak melakukan apa-apa, tidak susah untuk diharapkan, maka mereka mencoba cara yang lain. Adapun mereka membaiat Ali, maka mereka baiat. Aisyah radhiyallahu anha juga tidak ada berbicara tentang kekhilafahan, tidak ada. Tidak ada menyuruh untuk tidak taat kepada Ali, untuk mencabut baiat dari Ali bin Abi Thalib, tidak ada sama sekali. Tujuannya keluar untuk islah, itu saja. Ali keluar untuk islah, Aisyah juga keluar untuk islah, dan dia berharap dengan keberadaan dia dalam peristiwa tersebut akan menimbulkan persatuan. Disebut dalam satu hadis ya, dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya dan juga dalam Al-Hakim dalam Mustadraknya, ketika Aisyah radhiyallahu anha berjalan menuju Basrah bersama para pasukan, ribuan juga, lamma balagat miyah Bani Amir, tatkala Aisyah sampai di satu sumber air milik Bani Amir di malam hari lailan, nabahatil kilab, tiba-tiba beliau mendengar suara gonggongan anjing. Qalat ayyuma'in hadha, maka Aisyah bertanya, ini sumber air mana ini? Mata air kampung mana ini? Qalu ma'ul hawab, kata mereka ini adalah sumber air atau mata air al-hawab. Qalat ma adhunnuni illa raji'ah. Menurutku tak harus kembali. Kata Aisyah harus kembali. Saya enggak jadi ke Basrah, saya ingin pulang. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa dia ingin pulang? Aisyah berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana kaifa bi ihdakunna tanbahu 'alaiha kilabul hawab." Bagaimana kondisi wahai kalian, salah seorang dari kalian istri-istriku, suatu saat ketika dia mendengar seruan anjing di al-hawab, gonggongan anjing al-hawab. Ketika itu Aisyah sudah ingin pulang. Dia menyangka jangan-jangan hadis Nabi berkaitan dengan dirinya. Karena dia berkata dalam hadisnya, "Kaifa bi ihdakunna tanbahu 'alaiha kilabul hawab." Bagaimana kondisi salah seorang dari kalian wahai istri-istriku, salah seorang dari kalian istriku, ketika ada anjing-anjing di al-hawab yang sedang menggonggong. Aisyah menyangka jangan-jangan saya ya. Maka dia ingin balik, khawatir yang dimaksud oleh Nabi adalah dirinya. Faqala laha Zubair bin Awam kemudian menasihatinya. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini sepupunya Nabi SAW, Zubair bin Awam, yang luar biasa bagaimana dalam peperangan banyak kehebatannya bersama Nabi SAW ya.
Sampai Nabi SAW mengatakan, inna likulli nabiyyin hawari, wa inna hawari Zubair bin Awam. Setiap nabi ada orang khususnya yang menolongnya, dan penolong khususku adalah Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Maka Zubair bin Awam menasihati Aisyah, dia berkata, "Tarji'in, kau ingin pulang wahai ibunda? Asallah azza wa jalla an yusliha biki bainan nas." Semoga dengan kekeluarmu ini Allah akan mendamaikan di antara manusia. Itu tujuan mereka, tidak ada perkataan lain. Ketika Zubair bin Awam mengatakan kepada Aisyah, semoga dengan keluarnya engkau, Allah akan mendamaikan di antara kaum muslimin, maka Aisyah akhirnya melanjutkan perjalanannya. Ya. Sama sekali tidak ada, bukan karena membenci Ali, bukan karena ingin melepaskan diri baiat kepada Ali, tidak sama sekali. Tapi tujuannya adalah untuk islah. Ini ijtihad di kalangan para sahabat. Hafsah radhiyallahu taala anha ketika ingin keluar, maka dinasihati oleh Ibnu Umar. Kata Umar, jangan wahai kakakku Hafsah, ini zaman fitnah, tinggallah di rumah. Ya, tinggallah di rumah. Kemudian Aisyah ngajak Hafsah, Hafsah bilang, saudaraku melarangku, yaitu Ibnu Umar. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha berjalan sendiri, ya. Disebutkan dalam riwayat, akhirnya Aisyah setelah terjadi peperangan, terjadi banyak yang meninggal, Aisyah akhirnya menyesal dan dia bertanya kepada Ibnu Umar, kenapa kau tidak tegur aku? Kata Umar, aku melihat kau telah dikuasai oleh sang lelaki, maksudnya lebih dengar kepada Zubair bin Awam atau Abdullah bin Zubair, dan intinya demikian. Ya, sehingga Abdullah bin Umar tidak sempat menasihati Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, seandainya kau nasihati aku tidak akan keluar. Intinya ini terjadi, ya wa kana amrullahi qadaran maqdura. Apa yang Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz akan terjadi. Intinya berangkatlah Aisyah dan sampailah ke Basrah, tadi sudah kita ceritakan. Maka Ali bin Abi Thalib mengutus Al-Qa'qa' bin Amr menuju kepada Talhah dan Zubair bin Awam. Ali mengatakan, ajak mereka untuk berdamai kepada persatuan dan ingatkan tentang bahayanya perpecahan. Ya. Maka Al-Qa'qa' pertama kali datang, dia pergi menuju Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dia berkata, "Ai ummah, wahai ibunda, ma ashkhasaki wa ma aqdamaki hadhihi al-balda?" Apa yang buat engkau datang wahai ibunda ke negeri ini? Maka Aisyah menjawab, "Ya bunayya, wahai putraku, islahun bainan nas. Aku ingin mendamaikan di antara kaum muslimin." Qala fab'athi ila Talhah wa Zubair hatta tasma'i kalami. Wa kalamuhu hatta tasma'i kalami wa kalamahuma. Wahai ibunda, panggillah Talhah dan Zubair agar kita diskusi di sini, agar kau dengar bagaimana perkataanku dan kau juga dengar perkataan mereka berdua. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha memanggil Talhah dan Zubair, ya. Ketika mereka sudah hadir, maka Al-Qa'qa' bin Amr berkata, "Aku bertanya kepada Ummul Mukminin, apa yang membuat Anda datang ke negeri ini?" Maka Ummul Mukminin berkata, "Islahun bainan nas." Untuk menambahkan di antara kaum muslimin. Fama taqulani antum? Kalau begitu apa yang kalian katakan wahai Talha dan Zubair? Amutabi'ani am mukhalifan? Apa kalian berdua setuju dengan tujuan dari ibunda Ummul Mukminin Aisyah? Ya, atau kalian menyelisih tujuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Mereka berdua menjawab, mutabi'an. Kami berdua setuju dengan tujuan Aisyah. Fa akhbirani ma wajhu hadzal islah. Kata Al-Qa'qa' bin Amr, wahai kalian berdua, kabarkan islah apa yang kalian kehendaki? Jelaskan kepadaku. Kata Al-Qa'qa', demi Allah kalau kami tahu itu kebaikan, kami akan ikut. Ya. Kalau menurut kami tujuan kalian tidak baik, kami tidak akan ikut. Apa jawaban mereka? Qatalatu Utsman radhiyallahu anhu. Fa inna hadza in turikana tarkan lil Qur'an. Kami ingin islah yang kami harapkan adalah para pembunuh Utsman ditegakkan qisas. Karena kalau ini tidak dikerjakan, maka seakan-akan kita tidak mengamalkan ayat Al-Qur'an. Seakan-akan kita mendengar Al-Qur'an. Ya. Maka Al-Qa'qa' bin Amr kemudian balik kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian apa namanya? Dia melaporkan apa yang telah diskusi yang terjadi antara mereka, ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat, disebutkan Al-Qa'qa' menjelaskan bahwasanya adapun Ali bin Abi Thalib punya cara sendiri untuk islah, ya. Yaitu caranya bagaimana? Yaitu sampai, ya, kondisi dalam
kondisi stabil, baru kemudian ditangkaplah satu persatu orang-orang tersebut, ya. Yaitu sampai perkara menjadi tenang, kemudian ukhtuliju. Inilah yang diinginkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kondisi stabil dulu, jangan ditangkapin sekarang karena kondisi tidak memungkinkan. Tetapi biarkan kondisi tenang, baru kemudian tarik satu persatu. Intinya ketika Ali bin Abi Thalib tahu bahwasanya tujuan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Talha dan Zubair adalah untuk islah, kemudian juga Ali juga ingin islah, maka tenanglah, ya, kondisi mereka seluruhnya, ya, kondisi mereka seluruhnya dalam kondisi tenang dan damai, ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengabarkan kepada orang-orang bahwasanya mereka akan pulang, ya. Ali bin Abi Thalib akan balik dan Aisyah radhiyallahu taala dan Talha pasukan juga akan balik. Selesai urusan. Ternyata mereka sudah damai, sudah damai. Mereka sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Al-Qaqa bin Amr, ya, bahwasanya perkaranya karena sama-sama islah, maka ditunggu kondisinya, baru kemudian ditangkapi satu persatu. Mereka sepakat bahwasanya akan ditangkap para pembunuh Utsman bin Affan. Ketika itu, akhirnya Ali bin Abi Thalib mengabarkan kepada pasukannya. Ya. Dia kumpulkan seluruh pasukannya, dia berkhutbah di hadapan pasukannya, dia berkata, setelah dia memuji Allah, kemudian menyanjung Allah, bersalawat kepada Nabi, kemudian Ali bin Abi Thalib menyebut tentang masalah jahiliyah, bagaimana kondisi jahiliyah, bagaimana buruknya kondisi jahiliyah, bagaimana tentang Islam, bagaimana nikmat Islam, bagaimana kebahagiaan, bagaimana anugerah yang Allah berikan kepada umat ini dengan adanya persatuan, dengan adanya khalifah. Setelah Rasulullah SAW itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian disebutkan nikmat-nikmat ini. Kemudian disebut tentang kisah yang terjadi, peristiwa yang terjadi yang menyedihkan, ya. Aqwamun, ya. Kemudian beliau mengatakan setelah itu datanglah suatu kaum yang mereka mencari dunia, ya. Dan mereka hasad. Wa aradu raddal asya' ala adbariha, dan mereka ingin umat yang sudah jaya ini kembali ke belakang, ditarik mundur ke belakang. Ali mengingatkan, setelah semua kebaikan ini datang suatu kaum yang mereka ingin keburukan dan mereka ingin mengembalikan segala kebaikan menuju ke belakang. Wallahu balighun amrah wa musibun ma arad. Kata Ali bin Abi Thalib, Allah akan, ya, memutuskan perkaranya dan Allah akan melakukan apa yang Allah kehendaki. Ala wa inni rahilun ghadan fartahilu. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wahai pasukanku, ketahuilah besok aku akan pulang, maka pulanglah bersamaku. Ala wala yartahilanna ma'i ahadun a'ana ala qatil Utsman fi syai'in min umurin nas. Namun di akhir khutbah tersebut Ali berkata, besok saya pulang, semuanya pulang bersama aku, namun di akhir khutbah kata Nabi, ketahuilah bahwasanya siapapun yang ikut bantu dalam pembunuhan Utsman jangan ikut pulang bersamaku. Ini perkara ini bikin gelisah para pembunuh Utsman. Kenapa? Karena di pasukan Ali ada pembunuh Utsman. Ikut serta dalam pasukan Ali bin Abi Thalib. Ya, di situ ada beberapa orang, di antaranya adalah Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba. Ya, disebut dengan Ibnu Sauda. Kemudian ada juga namanya Al-Ashtar An-Nakhai, kemudian Syuraih bin Aufa, Salim bin Tha'labah. Beberapa orang yang merupakan para provokator, pemimpin para provokator yang ada di kelompok tersebut. Jumlah mereka 2.500. Jumlah mereka 2.500 orang. Orang-orang yang ikut serta dalam pembunuhan Utsman bin Affan dan ikut serta dalam pasukan Ali sekitar jumlahnya 2.000 atau 2.500 orang. Ya, mereka pun gelisah ketika mereka mendengar perkataan Ali, bahwasanya Ali sudah islah dengan Aisyah, dengan Talha dan Zubair. Gelisahlah mereka. Mereka berkata, ini apa ini? Keputusan apa? Ini apa maksud keputusan? Ini keputusan buruk bagi kita. Maksudnya kedua kelompok ini bersepakat untuk nangkapin kita, untuk membunuh kita di kemudian hari. Ini keputusan tidak benar. Karena kalau mereka sepakat untuk menangkapi para pembunuh Utsman, kita akan ditangkap dan kita akan dibunuh di kemudian hari. Akhirnya mereka diskusi, bagaimana caranya kita menghadapi kasus ini? Punya ide, masing-masing punya ide, sampai akhirnya di antara ide yang paling parah ketika itu, ya, mereka berkata, begini saja. Ya, sebagian kita tetap di sini, sebagian kita pergi ke pasukannya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian menjelang subuh, maka yang sana menyerang, yang sana menyerang. Itu rencana mereka. Malam itu kedua pasukan tidur dengan tenang.
perdamaian telah terjadi. Kubu Aisyah dengan kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah sepakat. Tujuan mereka adalah islah, tidak ada niat bicara tentang khalifah, tidak ada niat untuk bunuh-bunuhan, semuanya menghindari itu semua dan mereka sudah islah. Hanya saja mereka ini, Abdullah bin Saba, ya para pembunuh Utsman bin Affan, mereka gelisah, akhirnya mereka lancarkan rencana mereka, menjelang subuh mereka pun datang, tiba-tiba di sana menyerang, di sini menyerang. Sana menyerang, sini menyerang. Ketika di pasukan Aisyah menyerang, seakan-akan mereka berasal dari pasukan Ali. Maka hebohlah pasukan Aisyah radhiyallahu anha. Mereka menyangka Ali telah berkhianat. Pasukannya menyangka pasukan Ali berkhianat. Sebaliknya, mereka juga bikin gaduh di pasukan Ali bin Abi Thalib. Sehingga pasukan Ali bin Abi Thalib menyangka pasukannya Talha dan Zubair dan Aisyah juga berkhianat. Maka terjadilah keramaian. Terjadilah pertikaian. Terjadilah peperangan. Mulailah terjadi peperangan, terjadi kekuatan serang menyerang di antara dua pasukan. Terjadilah fitnah. Di luar dugaan. Ya. Maka banyak orang-orang yang terbunuh ketika. Ada sebagian yang kemudian bawa Al-Quran sampai mengatakan, ayo kita berhukum dengan Al-Quran. Kemudian dipanah oleh orang-orang busuk tersebut. Ya. Mereka tidak ingin terjadi perdamaian. Pokoknya harus terjadi peperangan. Ya. Di antaranya akhirnya yang meninggal adalah Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Ya. Disebutkan adapun Zubair bin Awam, ya, maka dia pun pergi meninggalkan lokasi. Ya. Beliau tidak ingin ikut serta dalam peperangan. Ya. Maka beliau pun pergi meninggalkan lokasi. Turunlah beliau kepada suatu lembah. Tapi kemudian diikuti oleh seorang dari pasukan Ali bin Abi Thalib bernama Amr bin Jurmuz. Ya. Maka dia pun membunuh Zubair bin Awam yang sedang istirahat. Maka dibunuh. Jadi ini pengecut ya, membunuh Zubair dengan cara pengecut ya. Kemudian akhirnya sampailah kabar kepada Ali bahwasanya Zubair bin Awam telah meninggal dunia. Bahkan dia gembira. Dia bawa pedangnya Zubair karena dia telah membunuh Zubair. Dia bawa pedang Zubair kepada Ali bin Abi Thalib, memberi kabar gembira bahwasanya Zubair telah meninggal. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib kepada dia? Basyir qatila ibni Safiyah bin nar. Ya. Berilah kabar kepada pembunuh Ibnu Safiyah. Ibnu Safiyah maksudnya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ibunya adalah Safiyah, bibi Nabi SAW. Jadi Zubair bin Awam adalah sepupu Nabi SAW. Bibi Nabi siapa? Safiyah bintu Abdul Muttalib. Bapak Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Bibi Nabi Safiyah bintu Abdul Muttalib. Punya anak namanya Zubair bin Awam. Ya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ya, berilah kabar kepada pembunuh Zubair bin Awam bahwa dia akan masuk neraka. Ya. Kemudian Ibnu Jurmuz membawa pedang, dengan bangganya dia telah merebut pedang Zubair. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Inna hadha sayf talama farrajal karb an wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah engkau bahwa pedang ini, betapa sering pedang ini menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pedang bukan pedang main-main, ini pedang berjasa. Yang Nabi SAW pernah berkata tentang Zubair bin Awam, inna likulli nabiyyin hawari, wa inna hawari Zubair bin Awam. Setiap Nabi punya penolong dan penolong khususku adalah Zubair bin Awam. Betapa hebatnya Zubair bin Awam dalam pertempuran-pertempuran kita bisa baca bagaimana kisahnya Zubair bin Awam. Ya. Ini pedang sangat berjasa dalam Islam, sementara orang ini bangga telah membunuh Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Talha. Ya. Talha bin Ubaidillah juga terbunuh. Ya. Disebutkan dia tidak ikut peperangan, dia ingin menghentikan peperangan namun tidak berhasil. Ya, akhirnya ada panah yang mengenainya, ada yang mengatakan mengenai kakinya, ada yang mengatakan mengenai lehernya, akhirnya beliau meninggal radhiyallahu taala anhu dan dia salah seorang juga yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ali bin Abi Thalib mendapati mayat Talha bin Ubaidillah, ya, maka dia pun menghapus ya, atau menghilangkan pasir yang ada tanah di wajah Talha. Kemudian dia berkata, rahmatullahi alaika Abu Muhammad, ya'izu alayya an araka majdulan tahta nujumis sama. Semoga rahmat Allah ya, kepadamu wahai Abu Muhammad, wahai Talha bin Ubaidillah. Ya. Sungguh menyedihkan bagiku aku melihat engkau terbunuh di bawah kolong langit ini, ya, di bawah bintang-bintang. Kemudian dia berkata, ilallahi ashku ujari wa bujari. Sungguh aku mengadukan ya kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi lawadittu anni kuntu mittu qabla li hadzal yaum bi 20 sana.
Demi Allah aku berangan-angan seandainya aku 20 tahun lalu sudah meninggal dunia sebelum terjadi peristiwa ini. Ini peristiwa disesalkan oleh semua sahabat. Ya. Ini bukan bicara menang kalah, bicara kesalahan provokasi yang dilakukan oleh para penjahat. Abdullah bin Sabah dan kawan-kawannya. Ya. Sehingga apapun yang terjadi kondisinya menyedihkan. Baik pihak Aisyah maupun pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ketika perang semakin membara, perang semakin membara, maka orang-orang berteriak kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Wahai ibunda, selamatkan umat. Keluarlah engkau. Maka Aisyah radhiyallahu anha keluar dengan ontanya di atas haudajnya, sebagaimana riwayat disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Maka dia pun keluar naik atas ontanya agar menghentikan perang. Ya, akan menghentikan perang. Maka dia berkata, ya bani, wahai putra-putraku, ya, uzkuru yaumal hisab. Ingatlah hari perhitungan, ingatlah hari perhitungan. Namun orang tidak peduli, perang sudah sangat ramai. Para penjahat ketika melihat Aisyah radhiyallahu taala anha keluar dengan ontanya, mereka khawatir perang akan berhenti. Mereka khawatir perang akan berhenti, maka mereka mulailah memanah. Ya, memanah haudajnya Aisyah radhiyallahu, kerandanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah berusaha menghindar, maka datanglah panah-panah nancap di ontanya, di haudajnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka sebagian para pasukan berusaha menyelamatkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Memegang tali kekang onta Aisyah untuk menyelamatkan Aisyah, akhirnya meninggal sampai disebutkan 70 orang. Setiap orang yang mendekati onta Aisyah meninggal dunia, dan mereka ingin meninggal di situ membela istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai 70 orang meninggal dunia untuk membela ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sementara Aisyah radhiyallahu anha terus mengingatkan mereka, orang tidak peduli. Sampai kemudian Aisyah mengangkat kedua tangannya, kemudian dia berkata, Allahumma al'an qatalata Utsman. Ya Allah, laknatlah para pembunuh Utsman. Sampailah berita ini kepada Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya Aisyah berdoa. Ali bertanya apa yang dia doakan. Allahumma al'an qatalata Utsman. Ya Allah, laknatlah para pembunuh Utsman bin Affan. Akhirnya terus terjadi peperangan sehingga orang-orang berguguran di sekitar onta Aisyah radhiyallahu anha. Sementara onta Aisyah sudah seperti landak, begitu banyak ya panah yang berada di sekitar, menancap di keranda Aisyah radhiyallahu taala. Akhirnya ada salah seorang di antara pasukan melihat bahwasanya kalau onta ini terus ada, maka tidak akan selesai urusan. Maka dia pun memotong qawaim, yaitu memotong kaki-kaki onta sehingga onta pun jatuh. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan agar mengambil keranda Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian diambil untuk diselamatkan. Setelah keranda Aisyah diambil, selesailah perang. Selesai perang. Dan sangat banyak yang meninggal dunia. Setelah itu, tentunya kondisi sangat menyedihkan. Ya, akhirnya setelah itu Ali bin Abi Thalib begitu menghormati Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyiapkan kendaraan buat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Tatkala Aisyah ingin kembali, ya. Sebelum riwayat bagaimana disediakan tempat ketunggangan yang baik bagi Aisyah radhiyallahu anha, disiapkan mata, yaitu barang-barang yang diperlukan, ya. Kemudian ada 40 wanita yang menemani Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian diperjalankanlah rombongan Aisyah dengan 40 wanita yang menemaninya, ditemani dengan saudaranya Muhammad bin Abi Bakar, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian pasukan Ali mengantar, ya, rombongan Aisyah radhiyallahu anha untuk waktu tertentu dalam perjalanan jauh, kemudian dilepaskan pergi, ya. Ketika Aisyah ingin meninggalkan seluruh pasukan, maka beliau berkata, "Ya baniya, la ya'tab ba'duna ala ba'd. Inni wallahi ma kana baini wa baina Ali fil qidam illa ma yakunu bainal mar'ah wa ahma'iha." Ya. Kemudian beliau berkata, "Wahai putra-putraku, janganlah sebagian kita mencela yang lainnya. Sungguhnya demi Allah, apa yang terjadi antara aku dengan Ali, apa yang telah terjadi yang lalu, hanyalah seperti seorang wanita dengan saudara-saudaranya, ya, dengan saudara-saudara suaminya. Ya, hanya sekedar ada perkara ringan seperti seorang wanita dengan saudara-saudara suaminya, ya." Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Shadaqat wallahi ma kana baini wa bainaha illa dzak."
Sungguh benar demi Allah tidak ada yang terjadi antara aku dengan Aisyah, ibunda Aisyah kecuali itu saja ya. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha dilepas oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, dilepas oleh Ali bin Abi Thalib dengan penuh kehormatan, kemudian selesai peperangan Al-Jamal ya. Inilah kisah singkat ya tentang perang Jamal ya. Ini adalah fitnah yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan itu semua ya. Ujian bagi ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun saya ingatkan bahwasanya kisah yang saya sampaikan singkat ini ternyata banyak dimanfaatkan oleh sebagian kelompok-kelompok yang sesat seperti Rafidhah yang kemudian mengambil berita-berita dusta dari dusta kemudian untuk mencaci maki Zubair bin Awam, untuk mencaci maki Talha bin Ubaidillah, untuk mencaci Aisyah, mencaci maki Aisyah radhiyallahu taala anha, dan itu semua adalah kedustaan ya, karena mereka tidak suka dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar itulah fitnah yang terjadi di antara mereka ya, dan telah berlalu ya. Kita menahan lisan-lisan kita hanya menyampaikan riwayat-riwayat yang sahih ya. Adapun riwayat yang dhaif, riwayat yang palsu maka kita jauhi ya. Ya sungguhnya apa yang terjadi antara mereka hanyalah fitnah yang terjadi, ya, kesalahpahaman dan berakhir dengan kebaikan. Ali menyesali perbuatannya, apa yang terjadi. Aisyah juga menyesali apa yang terjadi. Ali mendoakan para sahabat yang meninggal. Ali bagaimana menghormati Aisyah dengan melepaskan kepergiannya dengan penuh kehormatan. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi hanyalah fitnah dan itu ujian yang menimpa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ingat, yang masuk dalam pertikaian ini presiden hanya segelintir sahabat. Kalau kita bisa hitung siapa? Cuma dari kubu Aisyah, ya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Zubair bin Awam, Talha, mungkin Abdullah bin Zubair, ya. Adapun dari kubu Ali bin Abi Thalib, kemudian Ammar bin Yasir, ya. Kemudian mungkin Hasan dan Husain, wallahu alam bisawab. Tidak banyak, tidak sampai lebih dari 10 orang, ya. Jangan digambarkan sebagaimana orang Syiah mereka mengatakan, lihat para sahabat mereka bertikai. Tidak. Kebanyakan sahabat tidak ikut-ikutan. Mereka menghindari itu semua. Tidak sampai 10 orang mereka bertikai. Sedikit lah. Ya sedikit. Yang kita mungkin 10 orang saja. Ya. Jadi itu karena ijtihad. Semuanya ingin islah. Semuanya ingin kebaikan. Tapi ternyata Allah mentakdirkan apa yang terjadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, demikian saja apa yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.